Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening dan kita akan kembali lagi menganalisis bagaimana strategi investasi menyikapi perdagangan market yang nampaknya fluktuatif sekali pagi ini dengan beberapa sentimen yang perlu dicermati dari global dan juga di dalam negeri sendiri. Mas Robertus, bagaimana dengan adakah saham-saham yang Anda rekomendasikan begitu untuk perdagangan hari ini? Ya, kita kalau untuk hari ini sampai dengan pekan ini masih merekomendasikan beberapa yang ada di sektor manufaktur dan infrastruktur seperti misalnya ada termasuk juga di hilir migas seperti Pegas Oke. dan juga Telkom. Kalau kita melihat pergerakan masih cenderung lagging ya daripada emiten blue chip yang lainnya karena Pegas mungkin kita lihat di kuartal 2 kemarin ada beberapa pembukuan beban-beban seiring dengan penerapan PSAK 7273 ini yang meningkatkan beban-beban sehingga terlihat rugi gitu atau ada penurunan signifikan di bottom line. Tapi kemungkinan ini adalah beban-beban yang sifatnya non cash atau yang seperti depresiasi aja, tapi kemungkinan kita bisa melihat adanya pembalikan ke arah yang lebih positif atau bisa dibalik beban ini menjadi gain di kuartal 3 dan 4 karena udah mulai mengalir beberapa sumur-sumur minyak dan gas itu sudah mulai mengalir sehingga tidak lagi dibukukan sebagai kerugian. Nah, ini sebenarnya belum banyak diketahui investor tapi sudah tercermin gitu di pergerakan harga sahamnya karena melihat kemarin ada penurunan laba bersih atau kerugian sehingga banyak yang melakukan penjualan, tapi sebenarnya kuartal 3 dan 4 kita sih cukup optimis ini akan ada pembalikan seperti itu Betul. sih. Dari level 1.300 sampai di bawah level 1.000 pergerakan dalam 1 bulan terakhir ya kalau kita cermati untuk Pegas. Nah, bagaimana Anda melihat lebih kepada teknikal rebound sajakah yang terjadi sehingga Anda jagokan untuk Pegas sendiri atau secara fundamental sebenarnya mendukung nih kalau kita bisa mengambil posisi beli pada saat perdagangan hari ini? Sebenarnya ya ada faktor technical rebound juga, mungkin hari ini ada penguatan ke 930, 925 setelah kemarin-kemarin ada penurunan yang cukup signifikan ya dari atas level 1000. Betul. Tapi kita melihat faktor fundamental juga sebenarnya masih akan bisa terlihat di kuartal 3 nanti. Bisa dibuktikan aja kita bersama bahwa beban-beban yang kemarin dibukukan di kuartal 2 itu kemungkinan akan bisa dibalik menjadi gain atau keuntungan di kuartal 3 dan 4 ini seiring dengan beroperasinya beberapa blok migas, gas dan juga minyak ya. Karena beban yang kemarin dibukukan sebenarnya untuk mengkompensasi dari sumur-sumur minyak atau infrastruktur yang masih harus dibangun dan dibukukan sebagai biaya. Sementara nanti kalau sudah mulai beroperasi tentu ini bisa menjamin cash flow yang akan bisa lebih diutamakan dan dilihat oleh para investor nantinya seperti itu. Itu dia, karena beberapa langkah pun sudah dilakukan oleh manajemen ya dari beragam efisiensi yang sudah dilakukan misalnya di proyek pipa minyak Rokan juga ya. Ini juga oke. Kemudian di sepanjang September 2020 juga realisasi pembangunan jaringan gas Pegas ini sudah mencapai 73,8%. Berarti dari sisi kinerja operasional kalau kita cermati di sepanjang tahun ini sampai dengan bulan Agustus disebutkan bahwa juga mengalami kenaikan kinerja operasionalnya. Berarti secara fundamental ini terus struggle ya, terus berupaya begitu berusaha untuk menahan lagi-lagi pandemi Covid begitu yang terdampak terhadap semua lini usaha di tanah air begitu, Mas. Ya, volume distribusi gas kita bisa lihat bahwa di bulan Juli dan Agustus terus terjadi kenaikan setelah bulan PSBB ya. Kita melihat di bulan April Mei itu ada penurunan signifikan. Jadi seiring dengan kembali beroperasinya beberapa pabrik-pabrik dan juga aktivitas industri yang mengkonsumsi gas, kedepannya sih sampai dengan akhir tahun, sampai dengan tahun depan, perseroan dan kami juga cukup optimis akan ada volume yang terus meningkat. Karena juga dibarengi dengan penurunan harga gas dari sekitar $8, $7 sekarang menjadi $6 per MMBTU. Betul. Nah, ini juga bisa semakin menambah konsumsi nantinya dari para industri yang menerima manfaat tersebut. Ada industri kaca dan juga pupuk dan juga masing-masing yang konsumsi gasnya kita lihat cukup besar. Ya, ini kedepannya dengan penurunan harga kita harapkan ada konsumsi yang lebih tinggi lagi ke depannya. Oke. Lantas bagaimana rekomendasinya untuk Pegas sendiri? Buy on weakness kah atau bagaimana?
Ya, kita masih lihat di harga sekitar 900-an ini sebenarnya masih bisa untuk akumulasi beli. Oke, Tekanan jual sebenarnya masih cukup besar ya, karena ya itu tadi mungkin investor lebih melihatnya ada penurunan gitu ya di kuartal 2 kemarin, tapi ya kita yang tahu sih sebenarnya masih bisa dijadikan kesempatan untuk akumulasi dengan target masih bisa kembali ke 1.200, 1.300 kembali seperti itu. baik. Berarti peluangnya ke 1.300-an lagi ya untuk Ya. Pegas. Baik, selanjutnya Telkom. Bagaimana strategi dan juga ya, mungkin pilihan investasikah yang tepat begitu untuk kondisi saat ini karena sedang ada pelemahan jadi bisa mengambil posisi di bawah untuk Telkom. Ya betul, ada pelemahan di pembukaan pagi ini sekitar 2.650, 2.660, tentu masih bisa menjadi kesempatan akumulasi karena ya kita lihat rencana untuk lelang frekuensi spektrum dan juga network ini masih akan menjadi salah satu yang mendorong sentimen positif di Telkom nantinya. Selain dari upaya pemerintah untuk bisa melakukan network sharing. Jadi network sharing ini tentu bisa semakin meningkatkan efisiensi biaya nantinya ke depannya karena Baik, satu network bisa dibagi ke beberapa operator dibandingkan dengan sekarang yang dipakainya masing-masing aja. Tentu ke depan ini masih menjadi tantangan kan ya di industri provider telekomunikasi ini bagaimana melakukan efisiensi biaya. Tentu ini bisa menjadi jawabannya Mas Pras yang ke depannya bisa meningkatkan margin usaha. Kalau kita lihat dari segi konsumsi data kan sudah meningkat, meskipun dari legacy itu fixed line ya, yang pakai telepon kabel itu ada penurunan karena kantor-kantor kan pada tutup, jadi nggak banyak yang pakai telepon kabel. Tapi dari data dan juga efisiensi biaya operasional tentu ke depan ini masih bisa lebih baik seperti itu. baik. Jadinya memang menjadi hal yang menarik juga kalau kita bicara mengenai Telkom begitu dengan kondisi sepertinya ada kita tahu PSBB kemudian work from home juga kan di satu sisi ada layanan lain yang mengalami peningkatan signifikan dari Telkom sendiri begitu ya. Kita tahu layanan internetnya, layanan data ini juga mengalami peningkatan yang signifikan. Nah, peluang entry-nya untuk Telkom di level berapa? Apakah menunggu ada pelemahan lebih lanjut baru kita mengambil posisi beli ataupun pelemahan-pelemahan saat ini pun kita bisa hajar kanan? Iya, seperti ini bisa sebenarnya dilakukan akumulasi bertahap di level sekitaran 2.600, 2.500 ini sebenarnya menarik ya. Oke. Sudah mencapai level harga mungkin tahun 2011 ya di level sekarang ini. Jadi sudah jauh berbeda kan kondisi dari 2011 sampai dengan 2020 ini tentu kita harapkan akan adanya akumulasi kembali dari investor yang selama ini cenderung meninggalkan gitu karena melihat ada penurunan di segmen legacy ya wajar aja karena kan PSBB dari faktor penggunaan telepon kabel mengalami penurunan tapi dari seluler dan juga data meskipun belum bisa mengkompensasi dari legacy tapi kita harapkan ke depannya pertumbuhannya bisa lebih pesat gitu karena semua orang mulai balik lagi mengkonsumsi data dan teknologi yang kita lihat pertumbuhannya bisa jauh lebih signifikan. Baik, tapi kalau kita lihat jangka waktu begitu dari term yang harus dilakukan oleh investor apabila masuk misalnya diambil posisi Pegas, kemudian Telkom dan beberapa emiten update yang sebelumnya kita bahas Astra, Yuniti, kemudian AALI, apakah short term trading saja atau bagaimana sebaiknya? Karena menyikapi kondisi fluktuasi dari market, sementara indeksnya juga masih terus bertahan di bawah 5.000, apakah kita sebaiknya menyimpan untuk jangka panjang atau seperti apa ini strateginya, Mas? Ya, ini yang bisa dijadikan suatu spekulasi lah di level sekarang ini. Karena spekulasi apa? Karena kita melihat sentimen positif masih akan berdatangan mungkin di pekan ini, pekan depan atau beberapa pekan mendatang dari domestik mengenai pengesahan RUU Cipta Kerja dan juga dari global stimulus. Ya meskipun Presiden Amerika lagi sakit, tapi Senat dan juga Menteri Keuangannya lagi berusaha untuk berunding untuk meloloskan paket stimulus. Tentu ini pada saat terjadi guncangan pasar atau koreksi dengan volume yang tipis-tipis seperti hari ini, kita masih bisa jadikan kesempatan untuk bisa menatap kuartal 4 yang lebih baik lagi. Karena kita cukup yakin bahwa kuartal 3 ini masih akan menjadi yang terburuknya kemarin, tapi kuartal 4 kita masih akan jadi harapkan masih akan ada pergerakan yang positif karena selama ini sih seperti itu secara statistik. Baik, karena kita cermati juga beberapa waktu terakhir ini seringkali juga pemerintah sudah memberikan sebenarnya sinyal-sinyal bahwa resesi ekonomi kemungkinan juga akan dialami oleh Indonesia begitu ya, Mas Robertus? Ya, kita sih melihatnya udah terfaktorkan ya kalau untuk resesi di kuartal 3 kemarin.
Baik, Mas Robertus, terima kasih banyak Mas atas waktu yang sudah Anda berikan dan juga analisisnya. Semoga ini sangat bermanfaat tentunya bagi masyarakat investor maupun traders dalam menyikapi perdagangan di awal pekan ini. Sukses untuk Anda dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, Mas Robertus. Sama-sama, terima kasih. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Robertus Yanuar Hardy, dan di segmen berikutnya kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya usai jeda berikut ini.